Selamat datang kembali di Lampor Channel. Semoga kalian sehat-sehat ya. Mari kita bercerita. Di tengah keramaian Pasar Senen yang selalu hidup, ada satu kios buah yang berdiri sunyi, terabaikan seperti menyimpan rahasia kelam. Kios itu dulunya ramai pembeli, hingga suatu malam seorang pedagang ditemukan tewas mengenaskan di dekatnya. Kini, setiap malam, aroma busuk menyeruak dari kios itu, dan beberapa pedagang bersumpah mendengar langkah berat serta bisikan memohon keadilan. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik kesunyian kios itu? Dan mengapa siapapun yang mencoba mendekatinya selalu berakhir dengan ketakutan atau lenyap tanpa jejak? Sebelum kita mulai, mari kita mengobrol sebentar di kolom komentar. Kami ingin tahu apa yang kamu pikirkan tentang cerita ini, dan jangan ragu untuk tinggalkan komentar, walaupun hanya sekedar menuliskan asal kotamu dan bagikan pengalaman, atau cerita yang pernah kamu dengar, di kolom komentar, atau ide-ide konten yang menarik dan mistis yang ingin kamu ketahui lebih dalam. Pasar Senen, Jakarta, selalu menjadi tempat yang sibuk. Pedagang dan pembeli hilir mudik sepanjang hari, menciptakan hiruk-pikuk khas pasar tradisional. Namun, di tengah kesibukan itu, ada sebuah kios buah di sudut pasar yang mulai terkenal bukan karena dagangannya, melainkan kisah horor yang menyelimutinya. Kios buah milik Pak Herman sudah ada di sana selama lebih dari 10 tahun. Ia dikenal ramah, jujur, dan selalu menjual buah-buahan segar. Tapi beberapa bulan terakhir, pelanggan mulai mengeluhkan sesuatu yang aneh. Mereka sering merasa ada yang mengawasi mereka dari sudut kios, dan beberapa bahkan bersumpah melihat seorang perempuan berambut panjang berdiri diam di sana, memeluk sebutir jeruk. Awalnya, Pak Herman menganggap cerita itu omong kosong belaka. Ia bahkan tertawa mendengarnya. Tapi semakin hari, cerita itu semakin sering terdengar. Bahkan, ada pelanggan yang langsung pergi tanpa membeli apa-apa setelah merasa ada sesuatu yang tak beres. Yang paling aneh, setiap kali cerita tentang perempuan itu muncul, aroma busuk seperti buah membusuk selalu tercium di sekitar kios. Suatu malam, setelah pasar tutup, Pak Herman memutuskan untuk tinggal lebih lama. Ia ingin membuktikan bahwa semua itu hanya imajinasi orang-orang. Ia duduk di bangku kecil di dalam kiosnya, ditemani lampu kuning temaram yang menggantung di atas kepala. Waktu menunjukkan pukul 11 malam, dan pasar sudah benar-benar sepi. Awalnya, suasana terasa biasa saja. Namun, semakin lama, Pak Herman mulai merasa tidak nyaman. Angin dingin berhembus dari arah gang kecil di belakang kios, meskipun cuaca malam itu cukup hangat. Aroma busuk tiba-tiba tercium. Pak Herman mencoba mencari sumbernya, tapi tidak ada buah yang membusuk di kiosnya. Tiba-tiba, terdengar suara langkah pelan dari arah gang. Suara itu semakin mendekat, membuat bulu kuduk Pak Herman berdiri. Ia mencoba menguatkan hati dan berdiri, memandang ke arah gang. Namun, tidak ada siapa-siapa di sana. Siapa di sana? Serunya dengan suara gemetar, tapi tidak ada jawaban. Saat ia berbalik, jantungnya nyaris berhenti. Di sudut kios, berdiri seorang perempuan. Tubuhnya kurus, rambutnya panjang dan kusut, menutupi sebagian besar wajahnya. Perempuan itu membungkuk, memeluk sebutir jeruk hitam yang berair seperti daging busuk. Pak Herman tertegun. Ia mencoba berkata sesuatu, tapi suaranya tercekat. Perempuan itu mengangkat wajahnya perlahan. Matanya kosong, kulit wajahnya pucat, dan darah mengalir dari mulutnya yang setengah tersenyum. Pak Herman mundur dengan gemetar, tapi kakinya tersandung keranjang buah, membuatnya jatuh terduduk. Perempuan itu melangkah maju. Suara air menetes terdengar di lantai kios, dan Pak Herman menyadari bahwa itu berasal dari jeruk yang dipegang perempuan tersebut. Jeruk itu tampak hancur, mengeluarkan cairan hitam pekat yang berbau busuk. "Tolong, siapa kamu?" bisik Pak Herman dengan suara hampir tak terdengar. Perempuan itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia menatap Pak Herman dengan tatapan dingin yang menembus jiwanya. Suara berbisik terdengar di telinga Pak Herman, seperti ribuan suara yang berbicara sekaligus. "Kembalikan keadilan." Pak Herman tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia berteriak sekeras mungkin, lalu semuanya menjadi gelap. Ketika ia terbangun, matahari sudah terbit. Beberapa pedagang pasar menemukannya pingsan di kios. Wajahnya pucat dan tubuhnya menggigil. Setelah kejadian itu, Pak Herman jatuh sakit. Ia menutup kiosnya dan tidak pernah kembali ke Pasar Senen.
Warga pasar akhirnya teringat akan sebuah kisah lama. Bertahun-tahun lalu, seorang pedagang perempuan ditemukan tewas di gang dekat kios Pak Herman. Ia dirampok dan dibunuh saat membawa sekeranjang jeruk pulang ke rumahnya. Hingga kini, arwahnya dipercaya masih gentayangan, mencari keadilan yang tak pernah ia dapatkan. Kios itu kini kosong, tetapi banyak yang bersumpah bahwa setiap malam, aroma busuk masih tercium di sana. Dan jika beruntung, atau sial, orang-orang kadang melihat sosok perempuan itu berdiri diam, memeluk jeruk di sudut kios. Setelah Pak Herman menutup kiosnya, kios itu menjadi kosong dan terlantar. Namun, keanehan tidak berhenti begitu saja. Para pedagang di sekitar kios mulai merasakan sesuatu yang mengganggu. Beberapa mengaku mendengar suara jeritan halus di malam hari, seperti tangisan tertahan. Yang lain melihat bayangan bergerak di dalam kios, meskipun jelas tidak ada siapapun di sana. Suatu malam, salah satu pedagang buah muda bernama Rudy, yang baru pindah ke Pasar Senen, memutuskan untuk memanfaatkan kios itu. Ia mendengar cerita-cerita seram dari pedagang lain, tapi ia tidak percaya pada hal-hal seperti itu. Menurutnya, kios itu hanyalah tempat biasa, dan cerita-cerita hantu hanya dibuat-buat untuk menakut-nakuti orang. Aku tidak percaya dengan cerita kuntilanak atau apalah itu, ujar Rudy dengan santai. Kios ini sudah lama kosong. Sayang kalau dibiarkan begitu saja. Rudy membersihkan kios itu keesokan harinya. Ia membuang sisa-sisa barang milik Pak Herman dan mengganti papan nama kios dengan nama miliknya. Ketika malam tiba, ia memutuskan untuk tetap tinggal di kios, menyusun buah dan memastikan semuanya rapi untuk keesokan harinya. Awalnya, semuanya berjalan lancar. Lampu kios yang baru ia pasang menerangi ruangan dengan terang. Namun, sekitar pukul 10 malam, lampu tiba-tiba berkedip-kedip. Rudy mengira itu hanya masalah listrik. Tapi saat ia berdiri untuk memeriksa saklar, lampu padam sepenuhnya. Kegelapan menyelimuti kios. Hanya ada cahaya remang-remang dari lampu jalan di luar. Rudy merogoh saku untuk mengambil ponselnya dan menyalakan senter. Saat cahaya senter menerangi kios, ia merasakan sesuatu yang dingin menyusup ke punggungnya. Tanpa sadar, ia membisikkan doa. Suasana menjadi sunyi, terlalu sunyi untuk ukuran pasar yang biasanya berisik bahkan di malam hari. Tiba-tiba, dari sudut matanya, ia melihat sesuatu bergerak di sudut kios. Saat ia mengarahkan senter ke sana, ia melihat sosok perempuan berdiri membelakanginya. Rambut panjangnya menjuntai hingga ke lantai, tubuhnya membungkuk seperti menahan beban berat. Hati Rudy berdegup kencang. Siapa kamu? Serunya dengan suara bergetar. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam. Namun, saat Rudy melangkah mundur, perempuan itu perlahan menoleh. Wajahnya hancur, dengan mata berlubang dan darah mengalir dari mulutnya yang tersenyum lebar. Di tangannya, ia memegang sebutir jeruk hitam yang berair, mengeluarkan bau busuk yang menusuk hidung. Jeruk ini milikku, bisik perempuan itu dengan suara parau. Rudy berteriak dan berlari keluar dari kios. Ia jatuh tersungkur di tengah jalan pasar, menarik perhatian beberapa pedagang yang masih berjaga. Ketika ia menceritakan apa yang dilihatnya, mereka hanya menggeleng, seolah sudah tahu. Sudah kubilang, kios itu tidak bisa dipakai sembarangan, kata salah satu pedagang tua. Itu tempatnya, dan dia tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya. Sejak malam itu, Rudy tidak pernah kembali ke Pasar Senen. Kios itu dibiarkan kosong, terkunci rapat. Namun, setiap malam, beberapa pedagang bersumpah masih bisa mencium aroma busuk dan mendengar suara langkah pelan dari dalam kios. Arwah perempuan itu tampaknya tetap berdiam di sana, menjaga jeruknya yang abadi. Kisah tentang kios buah itu semakin menyebar di kalangan pedagang dan pelanggan Pasar Senen. Banyak yang mulai menghindari area tersebut, terutama saat malam hari. Namun, ada beberapa orang yang penasaran dan berusaha membuktikan kebenaran cerita itu. Salah satunya adalah Dimas, seorang pemuda yang bekerja sebagai jurnalis lepas dan tertarik menulis artikel tentang kisah-kisah mistis di Jakarta. Dimas mendengar cerita tentang kios buah dari seorang temannya yang pernah berjualan di Pasar Senen. Ia merasa ini adalah kesempatan emas untuk mendapatkan cerita menarik. Berbekal kamera dan alat perekam suara, ia memutuskan untuk mengunjungi kios tersebut pada malam hari. Saat tiba di pasar, suasana sudah sepi. Beberapa pedagang masih berkemas,
Tapi kebanyakan kios sudah tutup. Kios buah di ujung pasar tampak berbeda. Lampunya yang temaram dan papan nama yang usang memberi kesan suram. Dimas berdiri di depan kios itu, mencoba merasakan sesuatu. Namun, tidak ada yang aneh. Ia menyalakan kameranya dan mulai merekam. Kios ini dikenal sebagai tempat yang angker. Banyak yang mengaku melihat penampakan seorang perempuan dengan jeruk di tangannya. Ucapnya pelan, mencoba menciptakan suasana dramatis. Tiba-tiba, lampu kios berkedip-kedip. Dimas terdiam, matanya terpaku pada pintu kios yang sedikit terbuka. Ia yakin pintu itu sebelumnya tertutup rapat. Dengan hati-hati, ia melangkah mendekat. "Siapa di sana?" tanya Dimas, mencoba bersikap tenang meskipun hatinya berdegup kencang. Tak ada jawaban. Hanya angin dingin yang berhembus pelan, membawa aroma busuk yang menyengat. Ia menyalakan senter dan mengarahkan cahayanya ke dalam kios. Rak-rak buah yang kosong tampak berdebu, tapi di salah satu sudut kios, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Sebuah keranjang jeruk. Jeruk-jeruk itu tampak segar dan berwarna cerah, kontras dengan suasana suram kios. Dimas merasa heran. Siapa yang meletakkan jeruk ini di sini? Pikirnya. Ia mendekati keranjang itu, tapi sebelum tangannya sempat menyentuh salah satu jeruk, suara langkah terdengar dari belakangnya. Langkah itu berat, seolah-olah seseorang menyeret kakinya. Dimas membalikkan badan dengan cepat, dan saat itu ia melihatnya. Perempuan itu berdiri di pintu kios. Rambut panjangnya yang kusut menutupi sebagian besar wajahnya. Tubuhnya membungkuk, memeluk sebuah jeruk hitam yang mengeluarkan cairan busuk. Dimas mencoba berbicara, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Perempuan itu mengangkat wajahnya perlahan. Wajahnya rusak, dengan mata berlubang dan darah mengalir dari bibirnya yang menyeringai. "Jeruk ini milikku." Suara itu parau dan menggema di seluruh kios. Dimas mundur dengan gemetar, tapi tubuhnya membentur rak buah yang sudah rapuh, menyebabkan rak itu jatuh dengan bunyi berdebum keras. Perempuan itu melangkah maju, dan aroma busuk semakin menyengat. Dimas mencoba melarikan diri, tapi tubuhnya terasa kaku. Matanya tetap terpaku pada sosok itu yang kini berada sangat dekat. Perempuan itu meraih tangannya, dan dingin yang menusuk tulang menjalar ke seluruh tubuh Dimas. Sebelum semuanya menjadi gelap, ia mendengar suara berbisik, "Kembalikan nyawak." Keesokan paginya, para pedagang menemukan kamera dan alat perekam Dimas tergeletak di dalam kios, tapi pemuda itu tidak ada di manapun. Beberapa rekaman berhasil ditemukan, namun anehnya, semua video menunjukkan suasana kios yang kosong. Tidak ada sosok perempuan, tidak ada langkah, hanya suara bisikan samar yang terus mengulang kata-kata. "Kembalikan." Sejak itu, tidak ada yang berani mendekati kios tersebut, bahkan di siang hari. Kios itu tetap kosong, menjadi tempat yang semakin ditakuti. Dan Dimas? Ia tak pernah ditemukan. Namun, beberapa malam kemudian, seorang pedagang bersumpah melihat sosok lelaki muda berdiri di depan kios itu. Diam, memegang sebuah jeruk yang hitam dan busuk. Sejak hilangnya Dimas, kios buah itu menjadi semakin ditakuti. Para pedagang di Pasar Senen bahkan mulai menghindari berjualan di sekitar area tersebut, terutama saat malam tiba. Namun, seperti kisah menyeramkan lainnya, ada orang-orang yang tetap penasaran dan mencoba mencari jawaban atas misteri kios itu. Suatu malam, seorang paranormal bernama Pak Sastro datang ke Pasar Senen setelah mendengar cerita tentang kios angker tersebut. Pak Sastro adalah seorang pria tua yang dikenal sering membantu orang-orang dengan kasus-kasus supranatural. Ia ditemani oleh dua asistennya, Arif dan Lina, yang membawa perlengkapan seperti kamera inframerah, alat pendeteksi energi, dan sesajen untuk berkomunikasi dengan arwah. Malam itu, suasana di Pasar Senen sangat sunyi. Lampu-lampu jalan hanya menerangi sebagian area, meninggalkan bayangan gelap di sudut-sudut pasar. Ketiganya berhenti di depan kios yang terkenal itu. Bau busuk segera tercium begitu mereka mendekat. "Kios ini memang berat auranya," kata Pak Sastro sambil menatap pintu kios yang sedikit terbuka. "Ada sesuatu yang belum selesai di sini." Lina, yang biasanya pemberani, merasakan kegelisahan yang aneh. "Pak, apa kita benar-benar harus masuk? Rasanya tidak enak. Kita di sini untuk membantu. Kalau tidak ada yang mencoba menyelesaikan ini, tempat ini akan terus dihantui," jawab Pak Sastro dengan tegas.
Mereka masuk ke dalam kios dengan hati-hati. Suasana di dalam terasa jauh lebih dingin daripada di luar. Arif menyalakan kamera inframerah, merekam setiap sudut ruangan. Rak-rak kosong dan debu yang tebal memenuhi kios. Namun, di sudut ruangan, mereka melihat sesuatu yang mencolok, keranjang jeruk. Jeruk-jeruk itu tampak segar, meskipun kios ini sudah lama terbengkalai. Itu tidak masuk akal, bisik Arif sambil mengarahkan kameranya ke keranjang jeruk. Bagaimana mungkin jeruk ini masih segar? Pak Sastro menatap keranjang itu dengan serius. Ini adalah pengikatnya. Energi yang ada di sini terpusat pada benda ini. Ia mengambil sesajen dari tasnya, berupa bunga, dupa, dan air suci, lalu mulai merapal doa. Saat dupa dinyalakan, aroma harum bercampur dengan bau busuk yang semakin menyengat. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari arah gang kecil di belakang kios. Semua menoleh. Suara itu semakin mendekat, seperti seseorang menyeret kakinya di lantai. Ketika suara itu berhenti, pintu kios tertutup dengan keras, membuat Lina menjerit. "Tenang," kata Pak Sastro sambil memegang bahu Lina. "Dia ada di sini." Dari sudut gelap kios, sosok perempuan itu muncul. Tubuhnya membungkuk, rambutnya menjuntai menutupi wajah, dan jeruk hitam yang busuk masih tergenggam di tangannya. Ia melangkah perlahan mendekati mereka. Setiap langkahnya meninggalkan bekas cairan hitam di lantai. "Siapa kamu?" tanya Pak Sastro dengan lantang. "Apa yang kau inginkan?" Perempuan itu mengangkat wajahnya. Wajah hancur dengan mata berlubang menatap mereka. Suaranya terdengar seperti bisikan ribuan jiwa yang tersiksa. "Nyawaku dirampas jeruk ini, saksi." Pak Sastro mengangguk perlahan. "Kau dibunuh di tempat ini, bukan? Siapa yang melakukannya?" Perempuan itu menunjuk keranjang jeruk. Cairan hitam mengalir dari tangannya, membuat Arif dan Lina mundur ketakutan. Mereka merampas nyawaku, karena ini." Pak Sastro mulai memahami. Perempuan ini adalah korban pembunuhan, dan jeruk-jeruk itu adalah simbol dari dendamnya. "Kami di sini untuk membantumu. Tapi kau harus memberitahu kami apa yang sebenarnya terjadi." Perempuan itu mengeluarkan suara tangisan yang memilukan. Suara itu menggema di seluruh kios, membuat kaca lampu di atas mereka pecah. Kemudian, perlahan-lahan, ia mulai berbicara. Ia adalah seorang pedagang yang tewas dirampok oleh dua pria saat membawa hasil dagangannya pulang. Mereka mengambil semua uang dan jeruknya, lalu membunuhnya di gang dekat kios. Jiwanya terjebak di tempat ini karena kematiannya yang tidak adil. Pak Sastro mengangguk dan berkata, "Kami akan berdoa untuk membebaskanmu. Tapi kau harus melepaskan dendammu." Namun, sebelum perempuan itu sempat menjawab, suara langkah berat lainnya terdengar dari luar kios. Kali ini, lebih dari satu. Arif mengarahkan kameranya ke pintu, dan mereka melihat dua bayangan besar berdiri di luar, memandangi mereka dengan mata kosong yang berkilat merah. "Mereka datang," bisik perempuan itu dengan suara gemetar. Pak Sastro segera merapal doa dengan cepat, menaburkan air suci ke segala arah. Lina dan Arif berdiri kaku, tak mampu bergerak. Bayangan-bayangan itu mulai mendekat, membawa hawa dingin yang membuat napas mereka tercekat. Malam itu berubah menjadi pertempuran supranatural yang tidak akan pernah mereka lupakan. Dan ketika pagi tiba, kios itu kembali sunyi. Tapi satu hal pasti, dendam yang menghantui tempat itu belum sepenuhnya selesai. Ketika matahari mulai terbit, suasana di pasar Senen kembali seperti biasa. Para pedagang mulai berdatangan, membuka kios mereka dan menata dagangan. Namun, di ujung pasar, kios buah itu tetap sepi. Tidak ada tanda-tanda Pak Sastro, Arif, atau Lina. Seorang pedagang tua, Pak Darto, yang biasanya membuka kios di dekat sana, mendapati pintu kios buah itu sedikit terbuka. Aroma busuk masih tercium samar-samar, membuatnya bergidik. Dengan penasaran, ia mendekat. "Pak Sastro?" panggil Pak Darto, mencoba mencari tahu apakah paranormal itu masih di sana. Tidak ada jawaban. Ia melangkah lebih dekat, lalu memberanikan diri mengintip ke dalam. Yang ia temukan hanya keranjang jeruk yang tergeletak di tengah kios. Isinya kini menghitam dan membusuk, dikelilingi oleh lalat yang beterbangan. Lantai kios basah oleh cairan hitam yang berbau menyengat. Pak Darto mundur dengan ketakutan. Ia segera melapor kepada beberapa pedagang lain.
Dalam waktu singkat, kabar tentang hilangnya Pak Sastro dan timnya menyebar. Beberapa orang mencoba masuk ke kios, tetapi tidak menemukan apa-apa selain jejak basah yang aneh di lantai. Sore harinya, tiba-tiba Pak Sastro muncul di Pasar Senen. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan pakaiannya basah oleh keringat. Ia berjalan perlahan, seperti orang yang baru sembuh dari sakit parah. Pedagang-pedagang langsung menghampirinya. "Pak Sastro, apa yang terjadi? Di mana Lina dan Arif?" tanya salah satu pedagang. Namun, Pak Sastro hanya berdiri diam. Mulutnya bergerak-gerak seperti hendak bicara, tapi tak ada suara yang keluar. Akhirnya, ia jatuh pingsan di tengah pasar. Ketika Pak Sastro sadar, ia berada di rumahnya. Beberapa tetangga sudah berkumpul di sekelilingnya, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan suara parau, ia mulai menceritakan apa yang ia alami. Malam itu, perempuan itu akhirnya menunjukkan siapa yang membunuhnya. Dua bayangan besar yang kalian lihat, itu adalah arwah para pelaku. Mereka juga terjebak di sana. Dihukum karena dosa mereka, kata Pak Sastro dengan suara bergetar. Ia melanjutkan, "Saya mencoba membantu arwah perempuan itu untuk pergi, tetapi dendamnya terlalu besar. Dia tidak mau pergi sebelum mendapat keadilan. Lina dan Arif, mereka terseret ke dalam. Saya tidak bisa menyelamatkan mereka." Mendengar cerita itu, semua yang hadir terdiam. Tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Beberapa mulai menyarankan agar kios itu dihancurkan, sementara yang lain berpikir untuk memanggil ulama atau dukun yang lebih kuat. Namun, Pak Sastro memperingatkan mereka. Menghancurkan kios itu tidak akan menyelesaikan apa-apa. Arwahnya tidak terikat pada bangunan, tapi pada dendamnya. Kalau dendam itu tidak diselesaikan, dia akan terus menghantui tempat ini. Beberapa hari setelah kejadian itu, kios buah kembali menebarkan aroma busuk setiap malam. Beberapa pedagang mengaku melihat sosok perempuan itu berdiri di depan kios, menatap mereka dari balik rambut panjangnya. Yang lebih mengerikan, beberapa pedagang bahkan mulai bermimpi buruk tentang jeruk hitam yang busuk dan suara perempuan menangis meminta keadilan. Salah satu pedagang muda, Iqbal, yang baru mendengar cerita ini, memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Ia menggali informasi tentang kasus pembunuhan perempuan itu, membaca berita lama, dan bertanya kepada warga sekitar. Akhirnya, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Dua pria yang diduga membunuh perempuan itu ternyata dulunya juga pedagang di Pasar Senen, tetapi mereka menghilang setelah kejadian pembunuhan tersebut. Iqbal mulai menduga bahwa kios buah itu dulunya adalah milik salah satu dari pembunuh tersebut. Perempuan itu tidak hanya menghantui karena dendam, tetapi juga karena kios itu menjadi simbol ketidakadilan yang ia alami. Iqbal membawa temuannya kepada Pak Sastro, berharap mereka bisa melakukan sesuatu untuk mengakhiri teror ini. Dengan enggan, Pak Sastro setuju untuk mencoba satu kali lagi. Kali ini, ia membawa beberapa ulama dan tokoh spiritual untuk memimpin doa bersama di kios tersebut. Malam itu, Pasar Senen dipenuhi oleh suasana khusyuk. Doa-doa dilantunkan, dan sesajen diletakkan di dalam kios. Pak Sastro memimpin ritual terakhir, mencoba membujuk arwah perempuan itu untuk pergi. "Nyawamu sudah kami doakan. Kami memohon pada Tuhan untuk memberikanmu tempat yang damai. Lepaskan dendam ini, biarkan kami membantu," serunya. Suasana mendadak sunyi. Angin dingin bertiup kencang, memadamkan lilin yang mereka nyalakan. Dari dalam kios, terdengar suara tangisan pilu, disusul suara berat yang bergema. Tidak cukup. Sosok perempuan itu muncul di tengah kios, lebih nyata daripada sebelumnya. Ia menunjuk ke arah salah satu rak tua yang ada di sana. Dengan hati-hati, Iqbal membuka rak itu, dan di dalamnya ia menemukan sesuatu yang mencengangkan. Sebuah amplop tua yang berisi uang lusuh dan sebuah catatan dengan nama dua pria yang pernah bekerja di Pasar Senen. "Ini bukti mereka," kata Pak Sastro dengan suara serak. Dengan bukti itu, kasus lama perempuan tersebut akhirnya dibuka kembali. Nama dua pria yang menjadi pelaku mulai disebut-sebut, meskipun mereka sudah lama menghilang. Namun, meski proses hukum berjalan, kios itu tetap tidak berubah. Sosok perempuan itu sesekali masih terlihat, seolah belum sepenuhnya pergi. Warga pasar percaya, meskipun keadilan mulai ditegakkan, dendam sebesar itu tidak akan mudah hilang. Kios buah itu tetap kosong,
menjadi pengingat akan tragedi yang pernah terjadi di sana. Dan setiap malam, jika kau berani melintas di dekatnya, kau mungkin akan mencium aroma busuk atau mendengar suara langkah pelan yang menyeret, menandakan bahwa ia belum benar-benar pergi.